Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 113, sesi Kamis 2, praktikan laboratorium optimasi industri. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat dari laporan tugas besar kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadila Putrisya Ningrum Tania dengan NPM 24259. Saya Verena Antika Septi dengan NPM 240320102444. Baik, jadi untuk tugas besar optimasi industri kami yaitu optimalisasi pemilihan distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada apotek coffee menggunakan dynamic programming, integer programming, EOKI, continuous review, dan analisis rute jaringan. Selanjutnya di sini ada identitas kami. Kemudian untuk latar belakang, optimasi industri merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Apotik Takafi sebagai usaha penjualan obat dan produk kesehatan di Surabaya menghadapi permasalahan dalam pengelolaan persediaan, pemilihan produk, serta distribusi akibat keterbatasan modal, kapasitas armada, dan ruang penyimpanan. Pengelolaan yang kurang optimal dapat menyebabkan overstock, stock out, dan tingginya biaya distribusi, sehingga diperlukan metode optimasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode dynamic programming, integer programming, economic order quantity, continuous review, dan analisis rute jaringan untuk menentukan kombinasi produk terbaik, jumlah pemesanan optimal, waktu pemesanan kembali, serta jalur distribusi yang paling efisien. Melalui penelitian ini diharapkan Apotek Takafi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya dan persediaan, serta memaksimalkan keuntungan perusahaan. Lalu di sini ada 1.2 yaitu rumusan masalah, menentukan kombinasi produk optimal dengan dynamic programming, menentukan persediaan dan reorder point optimal dengan EOP dan continuous review, menentukan rute distribusi paling efisien dengan analisis rute jaringan, memaksimalkan keuntungan dengan integer programming. Lalu ada 1.3 yaitu tujuan, menentukan kombinasi produk terbaik, menentukan jumlah dan waktu pemesanan optimal, menentukan rute distribusi efisien, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Lalu 1.4 yaitu manfaat, membantu pengolahan produk dan persediaan, mengurangi biaya operasional dan distribusi, meningkatkan efisiensi pengiriman produk, dan menjadi referensi penerapan optimasi industri. Lalu 1.5 ada batasan masalah yaitu penelitian dilakukan di Apotek Takafi Surabaya. Produk yang dianalisis yaitu ada noroid dan ostetril. Data permintaan menggunakan data tahun 2025, metode dynamic programming, integer programming, EOKI, continuous review, dan rute jaringan. 1.6 ada asumsi-asumsi yaitu permintaan produk dianggap tetap, lead time pemesanan dianggap konstan, kapasitas armada dan rak dianggap tetap, harga dan biaya tidak berubah selama penelitian. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka 2.1 yaitu optimasi. Optimasi merupakan proses untuk memperoleh solusi terbaik guna memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu sistem industri atau bisnis. 2.2 Dynamic Programming. Dynamic programming adalah metode optimasi yang menyelesaikan masalah secara bertahap melalui pembagian submasalah untuk memperoleh keputusan optimal pada setiap tahap. 2.3 Analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling efisien berdasarkan jarak, waktu, atau biaya sehingga distribusi dapat berjalan lebih optimal. 2.4 Economic Order Quantity atau EOQ.
EOKI merupakan metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis agar total biaya persediaan minimum. 2.5 Integer Programming. Integer programming adalah metode optimasi linear dengan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan berbagai batasan sumber daya. 2.6 WinKSB. WinKSB adalah software riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi seperti linear programming, dynamic programming, inventory, dan network analysis. Selanjutnya 2.8 Tora. Tora merupakan riset operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi seperti linear programming, transportation, assignment, dan integer programming secara cepat dan akurat. 2.9 POMQM. POMQM adalah metode kuantitatif digunakan untuk membantu analisis manajemen operasi seperti forecasting, inventory, linear programming, dan pengambilan keputusan. Lalu 2.10 ada shortest route. Shortest route adalah metode pencarian jalur terpendek dalam suatu jaringan untuk memperoleh rute dengan jarak atau biaya minimum. 2.11 Continuous Review. Continuous Review System merupakan metode pengendalian persediaan yang melakukan pemantauan stok secara terus-menerus untuk menentukan waktu pemesanan kembali atau reorder point. Selanjutnya ada metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian dilaksanakan di Apotek Takafi yang berlokasi di Jalan Raya Gedung Asem, PN 05 Surabaya, Jawa Timur. Observasi dan pengambilan data dilakukan pada hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 10 sampai 12 WIB. 3.2 Pengumpulan data. Yang pertama, data jenis produk. Berdasarkan data produk Apotek Takafi, terdapat 10 jenis produk dengan jumlah unit, berat, dan harga yang berbeda. Produk dengan stok terbanyak adalah diapet, yaitu 20, sedangkan pada yang paling sedikit adalah Tetril, yaitu 5 box. Produk terberat adalah imbus dan diapet, yaitu 5 kg, sedangkan yang paling ringan adalah laksing dan osetril, yaitu 2 kg. Dari segi harga, osetril memiliki harga tertinggi yaitu sebesar 380.000, sedangkan Fitcom memiliki harga terendah sebesar 20.000. Data ini digunakan untuk proses optimasi pemilihan produk agar kapasitas armada distribusi maksimum 70 kg dapat dimanfaatkan secara optimal dan nilai produk yang dibawa dapat dimaksimalkan. Selanjutnya 3.2.2 di sini ada data rute perjalanan distribusi sebagai berikut. Selanjutnya ada data permintaan produk. Di sini kami mengambil 3 produk. Yang pertama ada produk lelap, produk noroid, dan produk osetril. Selanjutnya 3.2.3 data keterbatasan pada perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah seperti berikut. Dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 2000x1 ditambah 3000x2 ditambah 4000x3. Dengan fungsi batasan, 18.000x1 ditambah 12.000x2 ditambah 12.000x3 kurang dari sama dengan 50.000. Dengan 2x1 tambah x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 25. Selanjutnya di sini terdapat flowchart yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini 4.1 hasil dan pembahasan. 4.1.1 di sini ada dynamic programming dengan input data seperti berikut. Berdasarkan input knapsack problem, terdapat 10 jenis produk obat dengan kapasitas maksimum armada distribusi sebesar 70 kg.
Setiap produk memilih jumlah unit, berat, dan harga yang berbeda, sehingga diperlukan optimasi untuk menentukan kombinasi produk terbaik. Proses optimasi bertujuan agar produk yang dipilih tidak melebihi kapasitas armada dan total nilai distribusi dapat dimaksimalkan. Baik, selanjutnya kita ke software WinQSB untuk dynamic programming. Untuk mencari outputnya, di sini kita klik yang Solve and Analyze. Jadi didapat seperti ini. Jadi di sini untuk output data yang telah kita dapat tadi, berdasarkan output knapsack problem, kapasitas armada 70 kg dimanfaatkan sepenuhnya dengan sisa kapasitas 0 kg. Produk yang terpilih yaitu lelap sebanyak 10 box, noroid 10 box, dan ostetril 5 box dengan total nilai distribusi sebesar 6.900.000. Produk lainnya tidak dipilih karena kombinasi tersebut sudah memberikan hasil optimal tanpa melebihi kapasitas armada. Selanjutnya 4.1.2 metode shortest route. Untuk input datanya, terdapat 11 node dalam analisis route yang merepresentasikan jalur distribusi obat dari distributor utama hingga apotek Takafi sebagai tujuan akhir. Node 1 merupakan titik awal distribusi, sedangkan node 11 adalah titik tujuan. Setiap node dihubungkan oleh jarak tertentu untuk menentukan rute distribusi paling pendek dan efisien menuju apotek Takafi. Selanjutnya kita pergi ke software PMQM untuk melakukan running data. Nah, yang pertama kita klik untuk network, terus kita pilih shortest route. Di sini kita masukkan untuk number of branch-nya ini kita isi sesuai jumlah jalur yang ada. Untuk network type kita pilih directed. Nah, untuk pengisian dari start node kita pilih dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian untuk mencari outputnya kita klik solution atau klik solve. Nah, jadi di sini didapat output dari shortest route. Nah, jadi di sini untuk output data dari shortest route didapatkan berdasarkan output shortest route pada POM-QM diperoleh total jarak minimum sebesar 801. Rute distribusi optimal yaitu melalui jalur 1, 2, 7, 10, dan 11. Hasil ini menunjukkan bahwa metode shortest route mampu menentukan jalur distribusi paling efisien sehingga waktu dan biaya pengiriman dapat diminimalkan. Selanjutnya 4.1.3 metode economic order quantity dan continuous review. Untuk input data pertama yaitu economic order quantity pada produk lelap yaitu produk pertama. Berdasarkan data permintaan produk lelap, diketahui total permintaan sebesar 372 strip per tahun dengan rata-rata 31 strip per bulan. Permintaan tertinggi mencapai 36 strip dan terendah 24 strip. Parameter persediaan yang digunakan meliputi harga produk 18.000 per strip, biaya pemesanan 10.000 per order, biaya simpan 2.500 per strip per tahun,
serta service level 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Lalu di sini berdasarkan input POMQM, parameter EOQ produk lelap meliputi permintaan tahunan sebesar 372 strip, biaya pemesanan 10.000 per order, biaya simpan 2.500 per strip per tahun, dan harga produk 18.000 per strip. Parameter ini juga digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan running data di POMQM berdasarkan input yang telah diperoleh. Setelah ke POMQM, di sini kita klik yang inventory, lalu economic order quantity atau EOQ. Lalu di sini nanti masuk ke bagian ini. Di sini demand rate-nya kita isi 372 sesuai input data. Lalu setup atau ordering cost-nya itu 10.000. Lalu holding atau carrying cost itu 2.500 dan unit cost-nya 18.000. Lalu kita solve. Lalu didapat dua output, yaitu yang pertama ada inventory result dan yang kedua ada cost curve. Ini untuk output yang kurvanya. Lalu di sini kita masuk ke output data dari EOQ produk lelap. Berdasarkan hasil perhitungan EOQ, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 55 unit. Nilai ini menunjukkan jumlah pemesanan paling efisien untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Hasil perhitungan menunjukkan frekuensi pemesanan sebesar 6,82 kali per tahun dengan rata-rata persediaan 27,28 unit. Total biaya persediaan sebesar 136.381,8 rupiah per tahun. Sedangkan total keseluruhan biaya termasuk pembelian mencapai 6.872.382 per tahun. Grafik Yoki menunjukkan bahwa biaya pemesanan menurun ketika jumlah pemesanan meningkat, sedangkan biaya penyimpanan meningkat seiring bertambahnya persediaan. Titik optimal terjadi pada Yoki sebesar 54,55 unit atau dibulatkan menjadi 55 unit, karena menghasilkan total biaya persediaan minimum. Selanjutnya untuk input data EOQ produk kedua Noroid. Berdasarkan data produk Noroid, diketahui total permintaan sebesar 280 strip per tahun dengan rata-rata 23,33 strip per bulan. Permintaan tertinggi mencapai 30 strip dan terendah 20 strip. Parameter persediaan yang digunakan meliputi harga produk 12.000 per strip, biaya pemesanan 10.000 per order, biaya simpan 1.200 per strip per tahun, serta service level 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Berdasarkan input POMQM, parameter EOQ produk Noroid meliputi permintaan tahunan sebesar 280 strip, biaya pesanan 10.000 per order, biaya simpan 1.200 per strip per tahun, dan harga produk 12.000 per strip. Kemudian parameter tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Lalu di sini ada input data untuk produk Costeril. Berdasarkan data produk Costeril, diketahui total permintaan sebesar 840 strip per tahun dengan rata-rata 70 strip per bulan.
Permintaan tertinggi mencapai 90 strip dan terendah 60 strip. Parameter persediaan yang digunakan meliputi harga produk 12.000 per strip, biaya pemesanan 15.000 per order, biaya simpan 1.300 per strip per tahun, serta service level 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan EOKI dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Berdasarkan input POMKIM, parameter EOKI produk obstetril meliputi permintaan tahunan sebesar 840 strip, biaya pemesanan 15.000 per order, biaya simpan 1.300 per strip per tahun, dan harga produk 12.000 per strip. Parameter tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada output data untuk produk kedua yaitu noroid. Berdasarkan hasil perhitungan EOKI diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 69 unit. Nilai ini menunjukkan jumlah pemesanan paling efisien untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Hasil perhitungan menunjukkan frekuensi pemesanan sebesar 4,1 kali per tahun dengan rata-rata persediaan 34,16 unit. Total biaya persediaan sebesar 80.975 per tahun. Sedangkan total keseluruhan biaya termasuk pembelian mencapai 3.441.976 per tahun. Grafik EOKI menunjukkan bahwa biaya pemesanan menurun ketika jumlah pemesanan meningkat, sedangkan biaya penyimpanan meningkat seiring bertambahnya persediaan. Titik optimal terjadi pada EOKI sebesar 68,31 unit karena menghasilkan total biaya persediaan minimum. Selanjutnya ada output data dari produk obstetril. Berdasarkan hasil perhitungan EOKI, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 140 unit. Nilai ini menunjukkan jumlah pemesanan paling efisien untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Hasil perhitungan menunjukkan frekuensi pemesanan sebesar 6,3 kali per tahun dengan rata-rata persediaan 69,61 unit. Total biaya persediaan sebesar 180.997 per tahun. Sedangkan total keseluruhan biaya termasuk pembelian mencapai sekitar 10.261.000 per tahun. Grafik EOKI menunjukkan bahwa biaya pemesanan menurun ketika jumlah pemesanan meningkat, sedangkan biaya penyimpanan meningkat seiring bertambahnya persediaan. Titik optimal terjadi pada EOKI sebesar 139,63 unit karena menghasilkan total biaya persediaan minimum. Selanjutnya, pada 4.1.3 terdapat input data untuk metode continuous review pada produk pertama yaitu produk gelap. Nah, berdasarkan tabel di samping, permintaan tahunan berdistribusi normal dengan rata-rata 372 unit dengan standar deviasi 21,41 unit, sehingga fluktuasi permintaan relatif kecil. Permintaan biaya meliputi biaya pesanan 10.000 per order, harga pembelian 18.000 per unit, biaya penyimpanan 2.500 per unit per tahun, serta biaya back order 18.000 per unit saat terjadi kekurangan stok. Sistem mengasumsikan seluruh kekurangan di back order tanpa kehilangan penjualan. Lead time bersifat konstan dan digunakan untuk menghitung kebutuhan selama masa tunggu. Metode continuous review digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan titik pemesanan kembali guna meminimalkan total biaya persediaan. Selanjutnya kita pergi ke software WinKSB untuk running data pada produk pertama. Siapa yang running? Lu.
Ntar yang torangku. Ya memang. Dia mau pinjem HP. Stop screen dong. Share screen. Baik, ini tampilan dari software WinTSP untuk inventory theory and system. Untuk min kita isi 372 sesuai input yang kita sebutkan tadi. Untuk standar deviasi ini kita ambil standar deviasi tahunan di mana didapatkan dari standar deviasi bulanan dikali dengan akar 12. Untuk order setup kita isi 10.000. Biaya back order kita isi sama dengan biaya pembelian. Kemudian untuk solusinya kita klik solve and analyze. Ini merupakan output dari inventory. Kemudian untuk analisis output data dari produk pertama, berdasarkan hasil perhitungan continuous review, sistem pada produk lelap diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 54,55 unit dengan reorder point dan safety stock sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa selama lead time tidak terjadi ketidakpastian permintaan yang signifikan sehingga tidak diperlukan persediaan pengaman tambahan. Rata-rata persediaan di gudang sebesar 27,28 unit dengan persediaan maksimum 54,55 unit dengan tidak terjadi kekurangan stok selama lead time. Total biaya persediaan relevan sebesar 136.381 per tahun. Sedangkan biaya pembelian produk mencapai 6.696.000 dan hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan continuous review sudah optimal karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tanpa menimbulkan biaya kekurangan persediaan. Lalu di sini ada input data dari produk 2 berdasarkan tabel di samping. Permintaan tahunan per distribusi normal dengan rata-rata 280 unit dan standar deviasi 17,6 unit, sehingga variasinya relatif kecil. Parameter biaya terdiri dari biaya pemesanan 10.000 per order, harga pembelian 2.000 per unit, biaya penyimpanan 1.200 per unit per tahun, serta biaya back order 12.000 per unit saat terjadi kekurangan persediaan. Sistem mengasumsikan seluruh kekurangan di back order tanpa kehilangan penjualan. Lead time bersifat konstan, tetapi nilainya tidak dicantumkan dalam tabel. Metode continuous review digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan titik pemesanan kembali agar total biaya persediaan minimum serta ketersediaan produk tetap terjaga. Untuk output data dari produk 2 berdasarkan hasil perhitungan dari continuous review system pada produk Noroid, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 68,313 unit dengan reorder point dan safety stock sebesar 0 unit. Hal ini menunjukkan bahwa selama lead time tidak diperlukan persediaan pengaman tambahan. Rata-rata persediaan di gudang sebesar 34,1565 unit dengan persediaan maksimum 68,313 unit dan tidak terjadi kekurangan stok selama lead time.
Total biaya persediaan relevan sebesar 81.975 per tahun, sedangkan biaya pembelian produk mencapai 3.360.000 per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tanpa menimbulkan biaya kekurangan persediaan. Selanjutnya, input data continuous review pada produk ketiga. Berdasarkan tabel di samping, permintaan tahunan berdistribusi normal dengan rata-rata 840 unit dan standar deviasi 51,17 unit, sehingga variasi permintaan masih relatif stabil. Parameter biaya meliputi biaya pemesanan 15.000 per order, harga pembelian 12.000 per unit, biaya penyimpanan 1.300 per unit per tahun, serta biaya back order 12.000 per unit saat terjadi kekurangan persediaan. Sistem mengasumsikan seluruh kekurangan di back order tanpa kehilangan penjualan. Lead time bersifat konstan, tapi nilainya tidak dicantumkan dalam tabel. Metode continuous review digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan titik pemesanan kembali guna meminimalkan total biaya persediaan serta menjaga tingkat pelayanan. Tinggal 3 menit ya. Selanjutnya ada output data. Berdasarkan hasil perhitungan continuous review pada produk obstetrik, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 139,22 unit dengan reorder point dan safety stock sebesar 0 unit. Hal ini menunjukkan bahwa selama lead time tidak diperlukan persediaan pengamanan tambahan. Rata-rata persediaan di gudang sebesar 69,62 unit dengan persediaan maksimum 139,23 unit dan tidak terjadi kekurangan stok selama lead time. Total biaya persediaan relevan sebesar 180.997 per tahun, sedangkan biaya pembelian produk mencapai 10.080.000. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan continuous review sudah optimal karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tanpa menimbulkan biaya kekurangan persediaan. Kemudian pada 4.1.4 menggunakan metode integer programming. Nah, di sini ada input data pada software Excel. Tabel input pada Excel digunakan untuk proses optimasi menggunakan solver yang memuat fungsi tujuan, fungsi kendala, variabel keputusan, dan kapasitas maksimum. Fungsi tujuan bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan variabel keputusan X1, X2, dan X3 berdasarkan batas kapasitas yang telah ditentukan. Pada parameter solver, fungsi tujuan dimasukkan pada bagian set objektif dengan metode optimasi maximize. Variabel keputusan berada pada sel X1, X2, dan X3. Sedangkan fungsi kendala ditambahkan sesuai dengan batas kapasitas serta syarat variabel berbentuk bilangan bulat atau integer. Metode penyelesaian yang digunakan adalah simplex linear programming. Hasil solver result menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil menemukan solusi optimal. Seluruh fungsi kendala dan kondisi optimal terpenuhi, sehingga solusi yang diperoleh berada pada daerah visible dan dapat digunakan sebagai solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya kita ke Excel untuk running data di integer programming. Nah, jadi di sini ini merupakan eh, data yang kita dapat seperti pada di bab 3 tadi. Kemudian untuk variabel keputusan kita masukkan dengan rumus sum produk dari fungsi tujuan. Selanjutnya kita pilih solver. Untuk set objektif kita isi pada sel S14 di mana di sini nilainya 16.000. Kemudian kita pilih maksimum karena kita memaksimalkan keuntungan. Kemudian
Variabel cost kita isi dari baris C12 ya C12 sampai sini E12. Kemudian untuk constraints-nya kita isi dari variabel keputusan dan kapasitas maksimum. Lalu kita klik solve, kemudian didapatkan output seperti berikut. Kemudian didapatkan output data pada software Excel, yaitu berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai optim fungsi tujuan sebesar 16.000. Solusi optimal menunjukkan bahwa produk X3 diproduksi sebanyak 4 unit, sedangkan produk X1 dan X2 tidak diproduksi. Hasil tersebut menunjukkan kapasitas kendala pertama sebesar 48.000 dari maksimum 50.000 dan kendala kedua sebesar 12 dari maksimum 25 sehingga seluruh batasan masih terpenuhi. Lalu kita lanjut pada input data software Tora. Berdasarkan input pada software Tora untuk menu integer programming, model optimasi terdiri dari 3 variabel keputusan yaitu produk lelap atau X1, noroid atau X2, dan steril atau X3 dengan 2 fungsi kendala yang mewakili keterbatasan kapasitas sumber daya. Fungsi tujuan digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan koefisien keuntungan masing-masing sebesar 2.000, 3.000, dan 4.000. Seluruh kendala dimodelkan dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan sesuai batas kapasitas yang tersedia yaitu 50.000 dan 25. Selain itu, seluruh variabel keputusan ditetapkan sebagai bilangan bulat atau integer dengan batas bawah 0 karena jumlah produk harus berupa satuan utuh. Input data tersebut digunakan oleh software Tora untuk menentukan solusi optimal menggunakan metode branch and bound. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke running software. Lalu go to input screen. Dan di sini problem title-nya kita isi apotik Takafi dengan nomor kelompok kita yaitu 113. Number of variables-nya kita isi 3 dan constraint-nya kita isi 2. Menu. Ini kita solve problem. Go to load screen. Di sini kita pilih yang automated BNB. Kemudian ini output dari automated PNB. Kemudian ada juga output dari user guide PNB. Nah, kita klik yang hijau karena masih terdapat iterasi. Kemudian didapatkan output dari BNB ini sebagai berikut. Lalu di sini untuk output data dari software Tora tadi, berdasarkan output automated BNB pada software Tora, solusi optimal diperoleh pada subproblem keempat dengan nilai fungsi tujuan sebesar 16.000. Solusi tersebut dicapai dengan memilih produk Ostetril atau X3 sebanyak 4 unit, sedangkan produk gelap atau X1 dan noroid atau X2 tidak dipilih. Nah, berdasarkan output dari user guide BNB, proses penyelesaian ditampilkan melalui beberapa iterasi hingga solusi optimal ditemukan pada iterasi ke-40 atau N40. Hasil optimal menunjukkan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 4, dan Z sama dengan 16.000, sehingga apotek Takafi sebaiknya memilih 4 unit Ostetril untuk memperoleh keuntungan maksimum.
Nah, kemudian kita masuk ke 4.2 yaitu pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode optimasi industri mampu membantu apotek Takavi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pada metode dynamic programming dengan pendekatan knapsack problem, diperoleh kombinasi produk optimal yaitu lelap noroid dan ostetril yang mampu memanfaatkan kapasitas armada distribusi sebesar 70 kg secara penuh dengan total nilai distribusi maksimum sebesar 6.900.000. Pada metode shortest route, diperoleh jalur distribusi paling efisien yaitu rute 1, 2, 7, 10, 11 dengan total jarak minimum sebesar 801 km sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hasil metode EOQ dan continuous review menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal untuk produk lelap, noroid, dan ostetril mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Selain itu, nilai reorder point dan safety stock sebesar 0 menunjukkan bahwa selama lead time tidak terjadi ketidakpastian permintaan yang signifikan. Pada metode integer programming, solusi optimal diperoleh dengan memilih produk ostetril sebanyak 4 unit sehingga menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 16.000 dengan seluruh kendala kapasitas dan modal tetap terpenuhi. Secara keseluruhan, penerapan metode optimasi pada apotek Takavi terbukti mampu membantu pengambilan keputusan secara lebih efektif, efisien, dan terukur. Selanjutnya, kita masuk di kesimpulan dan saran. Pada 5.1 yaitu kesimpulan, yang pertama, dynamic programming menghasilkan kombinasi optimal lelap, noroid, dan ostetril dengan nilai distribusi 6.900.000. Yang kedua, metode EOQ dan continuous review menghasilkan pemesanan optimal dan biaya persediaan minimum untuk seluruh produk. Yang ketiga, metode shortest route menghasilkan rute distribusi paling efisien dengan total jarak minimum 801. Yang keempat, integer programming menghasilkan keuntungan maksimum 16.000 dengan memilih produk ostetril sebanyak 4 unit. 5.2 yaitu saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menganalisis seluruh produk apotek Takavi agar pengendalian persediaan lebih menyeluruh. Yang kedua, model integer programming dapat dikembangkan dengan menambahkan kendala tenaga kerja, jam operasional, dan kapasitas gudang. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode materialistik seperti genetic algorithm atau simulated annealing sebagai pembanding metode optimasi. Yang keempat, analisis distribusi dapat dikembangkan dengan konsep green logistik melalui minimasi emisi karbon dan konsumsi bahan bakar. Baik, sekian pemaparan tugas besar dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.